Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Ramadhani dengan NIM 292023-087. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan dan multimedia pembelajaran bersama Bapak Dani Kusuma sebagai dosen pembimbing. Di video ini saya akan memperkenalkan game edukasi yang sudah saya buat menggunakan Scratch. Untuk nama gamenya di sini saya menggunakan nama Math Runner. Game ini terinspirasi dari game genre runner seperti Subway Surf dan mungkin Last War. Tapi di sini saya memodifikasi lumayan banyak, apalagi tantangannya. Kalau di Subway Surf mungkin tantangannya hanya rintangan mungkin ada pagar atau mungkin kereta yang lewat seperti itu. Tapi di sini saya menggunakan tantangannya itu soal matematika yang harus dijawab sambil jalannya itu berjalan. Nanti ada satu tokoh utama yang di sini ya katakanlah Nanda, yang dimana nanti ada soal, kemudian ada tiga jalan, yang dimana setiap jalannya itu nanti akan datang ketika sudah ada soal, lalu jawaban-jawaban itu akan datang di ketiga jalur, dan selanjutnya si Nanda ini harus menempatkan posisinya di posisi jawaban yang benar, seperti itu, untuk memberikan unsur menyenangkan dan juga membuat bisa dikatakan candu. Itu saya membuat game ini hanya memiliki 3 nyawa. Jadi kalau sudah 3 kali menabrak atau memilih jawaban yang salah, maka akan game over. Dan untuk memenangkan game ini harus menyelesaikan 10 soal, seperti itu. Dan apa sih fungsi dan tujuan game ini saya buat? Jadi game ini saya buat untuk melatih kemampuan berhitung cepat. Khususnya di sini saya khususkan untuk penjumlahan saja. Dan selain itu, game ini juga dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan refleks. Jadi konsentrasi dan refleks itu ditunjukkan ketika nantinya memilih jalur yang sesuai dengan jawaban yang benar. Oke, langsung saja. Selanjutnya saya akan menunjukkan komponen yang diperlukan untuk membuat game ini, seperti spread-nya apa saja, kemudian block coding atau alur logikanya. Untuk spread-nya di sini cukup banyak. Di sini ada soal, ada jalan, kemudian tokohnya. Di sini saya beri nama Nanda, nyawa, kemudian ya ini monster ini ada 10 jumlahnya, yang dimana itu nanti akan ada 10 ronde. Jadi ada 10 rombongan monster ini yang membawa jawaban-jawaban yang akan dipilih oleh si Nanda, dan salah satunya ada jawaban yang benar. Kemudian ini ada sprite untuk ketika menang, wow hebat. Kemudian ini untuk ketika nyawanya sudah habis atau kalah, ada sprite coba lagi. Dan ini untuk menu awalnya mulai, dan ini menu ketika sudah menyelesaikan dan ingin kembali ke menu. Mungkin saya tidak akan menjelaskan blok ini satu-satu karena akan memakan waktu ya teman-teman. Mungkin saya akan menunjukkan saja bagaimana saya menyusun blok atau alur logika ini. Ini untuk posisi soal yang akan datang, jadi saya atur seperti ini, jalur 1, jalur 2, jalur 3, dan ini posisi X dan Y-nya. Dan ini untuk codingan jalannya. Jalannya di sini saya buat bergerak agar seolah-olah si Nanda ini berjalan atau terbang. Dan ini untuk codingan si Nandanya. Ini juga saya atur jalur 1, 2, 3 agar bisa digeser kanan kiri, seperti itu. Dan ini ada 10 codingan yang kelihatannya sama di sini karena memang ini adalah codingan untuk si Nanda nanti untuk mengatakan soal. Jadi ini adalah say ya, ada say, dan yang membedakan ini hanya di setnya, ini set A, set B. Jadi angkanya ini setiap ronde itu beda-beda soalnya. Next, ini untuk nyawanya. Jadi ketika nyawanya itu 0, maka akan game over. Dan untuk monster-monsternya ini codingannya sama semua, tapi yang membedakan itu di yang pertama ini saya sudah atur pilihan mana yang benar dan yang salah. Kemudian ini rombongan monster ini yang mengatakan jawaban yang berbeda-beda yang harus dipilih oleh si Nanda. Ya ini sama semua 10, cuman yang membedakan itu tadi. Kemudian ini untuk codingan win-nya. Coba lagi, hanya segini, dan ini mulai, dan yang terakhir menunya seperti ini. Dan ya mungkin cukup. Selanjutnya saya akan langsung mempraktekkan bagaimana cara bermain Math Runner ini. Oke, langsung saja kita klik mulai di sini. Dan
Dan ya, seperti yang saya katakan tadi, game ini memiliki satu tokoh utama yang bisa digeser kanan atau kiri, dan bisa dilihat terdapat rombongan saya katakan monster ini yang membawa jawaban untuk ya diselesaikan oleh si Nanda. 6 tambah 6 di sini misalnya, nah, harus menabrak jawaban yang benar 12. Ini 9 tambah 9, maka harus memilih 18. 8 tambah 7, maka 15 harus ke sini. Dan ya mungkin saya akan mempraktekkan dulu untuk ketika nyawanya 0 ya, atau game over. Ini saya tabrak asal saja ya. Dan seperti ini, ketika nyawanya itu habis, jadi akan ada broadcast coba lagi ya. Oke, kita coba lagi, dan selanjutnya saya akan menyelesaikan game ini ya. Dan ketika 10 soal sudah diselesaikan, maka akan ada ini, wow hebat, yang artinya telah menyelesaikan permainan ini. Dan ketika sudah, maka klik menu untuk kembali ke awal, seperti itu. Yang terakhir, saya akan menjelaskan apa sih kebermanfaatan game ini. Jadi game ini saya buat itu menurut saya bisa digunakan untuk alat bantu belajar yang menyenangkan dan interaktif, yang bisa diimplementasikan bisa di rumah ataupun di sekolah. Melalui ini anak-anak bisa belajar berhitung sambil bermain tanpa merasa bosan. Sistem skor dan tantangan juga membuat mereka termotivasi untuk lebih konsentrasi dan lebih akurat dalam berhitung. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk perkenalan game edukasi yang sudah saya buat menggunakan Scratch ini. Saya harap game ini bisa memberikan manfaat, semangat, dan pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan teman-teman yang nantinya akan mencoba game ini, bisa banget nanti saya akan lampirkan link game ini di deskripsi di bawah, jadi nanti teman-teman bisa mencobanya. Dan ya itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa.